Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allah ta'ala fil Qur'anil Karim billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Wabillahi warahmatullah. Sebelum ke materi, mari kita menyempurnakan dengan membacakan ayat suci Al-Quran, yaitu surat Al-Alaq. Al-Alaq. Sabbih isma rabbikal a'la. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi semuanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Sabbih isma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Walladzi qaddara fahada. Walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghusaa'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa. Illa ma syaa Allah, innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa nuyassiruka lil yusra. Fadzakir in nafa'atiz zikra. Sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa. Alladzi yaslan naral kubra. Summa la yamutu fiha wa la
قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi kita kalau membaca Al-Quran tidak usah terburu-buru, nyantai saja, tartil, perhatikan huruf, perhatikan tajwidnya. Kalau yang belum bisa belajar, sekarang untuk belajar itu sangat mudah. Di media sosial pun banyak, tinggal kita mau nggak untuk belajarnya. Adapun belajar privat dan yang lainnya pun banyak di mana. Pada sekarang ini sangat mudah untuk belajar, banyak, tinggal kemauan kitanya. Iwan bidin wa rahmatullah, para pemuda dan pemudi yang senantiasa dirahmati Allah. Di minggu kemarin saya membahas tentang marifat tinas mengenal diri manusia, bahwa manusia itu terbagi 3 unsur, dan kenapa ada suatu pertanyaan ataupun bisa jadi kenapa yang disebut dengan manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna dibanding makhluk-makhluk yang lain. Jadi kan, kok apakah betul bahwa manusia itu makhluk yang paling sempurna dibanding makhluk-makhluk yang lain? Apa sih yang bisa membedakannya? Padahal manusia sama dengan yang lain makan, manusia istirahat ataupun tidur, manusia minum, dan manusia buang air besar dan buang air kecil, sama dengan yang lainnya. Bagaimana caranya supaya kita bisa mulia, derajat kita di hadapan para makhluk-makhluk yang lain? Dan kenapa kita bisa diderajatkan mulia? Yang paling inti dari itu semua, supaya kita dimuliakan oleh Allah dan lebih mulia daripada makhluk-makhluk yang lain, satu kuncinya apa Pak Asep? Thalabul ilmi. Betul, thalabul ilmi. Jadi ketika kita mencari ilmu, supaya apa kita mencari ilmu? Supaya kita lebih paham dan lebih tahu bagaimana tata cara ibadah terkhusus, bagaimana cara kita menjalani hidup terkhusus, dan bagaimana kita cara menghadapi segala sesuatu. Yang kedua, kenapa kita harus thalabul ilmi? Maka di dalam hadis bahwa mencari ilmu itu adalah salah satu kewajiban laki-laki mukmin dan perempuan mukmin. Thalabul
ilmu itu adalah suatu kewajiban. Kenapa kita itu harus thalabul ilmi? Karena kita turun ke dunia itu tidak mempunyai ilmu. Maka Allah mewajibkan kepada terkhusus laki-laki mukmin dan perempuan mukmin untuk thalabul ilmi. Dari kapan? Dari sebab buaya sampai diangkat kita pun terus mencari ilmu, tidak ada batasnya. Supaya apa? Supaya kita paham dan lebih tahu. Supaya apa? Supaya kita bisa membawa bekal untuk menghadapi hidup. Bagaimana caranya ibadah? Insya Allah ketika seseorang mempunyai ilmu, maka derajat kita akan dimuliakan oleh Allah. Jadi thalabul ilmu teh wajib. Sepakat ya? Thalabul ilmu wajib. Jadi apa hukumnya wajib? Apa definisinya wajib? Apa hukumnya wajib? Apa yang disebut dengan haram? Haram itu sesuatu ketika dimakan atau dilakukan maka dosa, ditinggalkan dapat pahala, itu haram. Ya. Apa yang disebut dengan wajib? Dikerjakan mendapat pahala, apabila tidak dosa. Adik itu mah bahasa disebut dengan thalabul ilmi teh wajib. Wajib atau lamun thalabul ilmi dosa. Jadi Allah paling tidak suka kepada orang yang tidak mau menuntut ilmu. Kenapa? Kata Allah sombong. Seperti hal yang sudah tahu dan sudah pintar. Jadi definisi wajib itu adalah ditinggalkan dosa, dilakukan mendapatkan pahala. Mencari ilmu wajib. Kumaha tuh cara mencari ilmu? Silakan saja. Mencari ilmu itu bukan bisanya yang wajib, tapi menuntutnya. Adapun seseorang dikategorikan cepat ataupun lambat, bukan berarti bodoh dan pintar. Tidak ada orang yang bodoh dan pintar ya Allah. Hanya cepat dan lambat saja. Ketika seseorang mungkin dianggap oleh orang lain bodoh itu, padahal itu hanya lambat, tapi ketika dia konsisten istiqomah mencari ilmu, insya Allah dia akan mampu dan bisa. Walaupun sedikit lama mungkin beda dengan yang lain. Karena kalau secara umum itu bahwa IQ manusia itu berbeda-beda. Satu, bahwa manusia disebut paling mulia karena dia diwajibkan menuntut ilmu. Yang berikutnya, kalau di dalam surat At-Tin ada laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah dengan sesempurna-sempurnanya. Ya. Kita manusia bukan. Kata Allah, kita ini adalah makhluk yang paling sempurna. Betul nggak? Makhluk di semuanya makhluk, kita paling sempurna. Kenapa? Kenapa kita ini adalah makhluk yang paling sempurna? Satu, di dalam wujud pun, di dalam jasad pun, jasa dia, mungkin kita beda dengan yang lain. Kalau makhluk-makhluk yang lain seperti binatang dan yang lainnya itu, mungkin dia jalan pakai kaki dan pakai tangan. Dia tidak punya tangan, kaki semuanya. Seperti domba, sapi dan lain-lain. Ada yang mirip dengan manusia saja. Kurang sempurna atau tidak sempurna. Seperti kera gitu ya. Monyet. Iya. Dia punya kaki sama punya tangan, tapi berjalannya tidak sempurna pakai kaki semuanya. Tapi daripada itu semua, bahwa manusia dikategorikan sempurna kata Allah,
karena manusia diberikan oleh Allah itu bekal yang disebut dengan akal. Jadi bukan akal itu boleh memanfaatkan. Pak, gimana cara memanfaatkan akal? Ngakalan bae batur lain. Bener ngakalan batur. Ya. Di dalam surat Al-Baqarah 30 di dalam surat Al-Baqarah ayat 30 bahwa malaikat pernah berdiskusi dengan Allah. Nya saletikna mungkin plan. Ada apa? Bahwa Allah akan menciptakan manusia di sana. Dan di sana sebelumnya Allah dan malaikat itu mungkin diskusi. Malaikat sedikit komplain kepada Allah mungkin ya. Ada yang mau sedekah? Baca. Sini. Surat Al-Baqarah ayat 30. Ya betul. Kita kan lagi menceritakan manusia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Artinya dan ingatlah terus muka bumi satu satu lagi berikutnya. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum shadiqin. Artinya tiga dua. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Yuk, terjemahnya. Mereka menjawab, satu lagi. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh wa a'lamu ma
Udah. Jemaah. Udah. Iya. Inilah kesempurnaan manusia itu diciptakan oleh Allah. Walaupun di dalam surat Al-Baqarah 30 bahwa malaikat itu pernah ya sedikit komplain gitu ya. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku akan menjadikan suatu khalifah di muka bumi ini. Ada yang tahu apa khalifah? Pemimpin. Terus? Hah? Ini tuh menceritakan tentang makhluk yang manusia yang pertama itu Nabi Adam. Allah berfirman kepada malaikat, wahai para malaikat, aku hendak akan menjadikan suatu manusia di muka bumi sebagai khalifah. Khalifah itu adalah bisa sebagai pemimpin, bisa sebagai pengurus alam dunia ini, bisa menjadi sebagai pengganti. Wahai para malaikat, aku hendak akan menjadikan seorang pengurus di muka bumi ini, dan pemimpin sebagai pengurus. Kata malaikat, ya Allah, kenapa engkau jadikan manusia? Padahal mereka itu yang selalu membuat kerusakan, peperangan, tumpahan darah. Kata Allah, aku hendak lebih tahu apa yang tidak kamu ketahui. Jadi di dalam ayat ini manusia belum diciptakan, malaikat sedikit komplain. Padahal manusianya belum ada. Kenapa malaikat tahu bahwa ya Allah, kenapa engkau jadikan manusia padahal mereka itu membuat kerusakan dan kehancuran dan peperangan? Karena manusianya kicak ayam. Mungkin salah satu sifat yang ada di manusia itu pernah diberikan oleh Allah kepada sifat-sifat sebelum makhluk ataupun sebelum manusia yang menduduki alam dunia. Harus paham. Manusia, alam dunia sebelum Nabi Adam diciptakan, manusia diciptakan. Sebelum alam dunia ini diciptakan Nabi Adam, ada penghuninya sebelumnya. Kang apa kemana? Enggak. Sebelum alam dunia ini dihuni manusia, bahwa alam dunia ini pernah dihuni oleh makhluk yang lain. Ada yang tahu siapa? Dinosaurus. Dinosaurus. Tahu? Nah, manusia itu belum diciptakan, alam dunia sudah ada. Karena manusia itu adalah makhluk yang terakhir yang diciptakan oleh Allah. Siapa? Hah? Terus ukur mana? Yang menghuni ini memang. Jadi alam dunia itu ada yang menghuni sebelum manusia. Ya, para riwayat yang menafsirkan banyak. Yang pertama ada yang disebut dengan Azazi. Sebelumnya itu ada yang disebut dengan makhluk unggas ya, dan lain-lain terus. Yang sebelum manusia itu ada yang disebut dengan Azazi. Azazi itu adalah kalangan jin. Jadi alam dunia ini dihuni oleh jin. Dan makhluk jin itu selalu membuat pertumpahan darah, peperangan dan lain-lain. Di dalam ataupun di kalangan makhluk jin itu ada yang makhluk, karena tetap kalau di dalam surat Al-Quran bahwa jin dan manusia itu diperintahkan oleh Allah hanya satu, yaitu ibadah. Diperintahkan oleh Allah untuk ibadah ketika waktu menghuni alam dunia, tapi lobang-lobangkan gitu jin. Maka diusir oleh Allah. Ada makhluk yang paling soleh di kalangan jin itu yang disebut dengan tadi Azazi. Namun ayo nama iblis ya. Iblis itu adalah makhluk yang paling soleh. Sampai 40.000 tahun dia itu ibadah kepada Allah, sujud ruku, wah tidak ada artinya.
saking solehnya yang disebut dengan makhluk iblis tadi aja sih, maka diberikan oleh Allah reward ataupun bonus ataupun disebut dengan hadiah. Apa hadiahnya kepada jin tadi itu? Yaitu sayap. Sehingga iblis tadi sebelum berjanji itu lain kado, seperti malaikat Jibril bisa terbang. Derajatnya dinaikkan ke langit pertama. Itu disebut dengan aja. Jadi iblis itu berarti soleh kan eta. Ya. Sifat jin eta diberikan ke manusia. Makanya manusia itu kata Allah, kata para malaikat, kenapa Allah menciptakan manusia padahal mereka itu selalu mungkin kerusakan? Karena sifatnya si gaya jin. Sering kerusakan. Cuma bedanya manusia dengan makhluk-makhluk yang lain diterangkan dalam ayat berikutnya 31, 32, 33. Malaikat diberikan akal dan lebih pintar kepada dibanding dengan makhluk-makhluk yang lain. Kata Allah, kamu tidak akan pernah mengetahui. Hanya aku yang segala mengetahui. Terpercaya? Wahai Adam, tolong sebutkan nama-nama yang ada di muka bumi ini. Adam diajarkan satu kali oleh Allah, maka di hadapan malaikat bertanya, apa itu semuanya? Dijawab. Itu yang disebut dengan manusia. Maka di ayat berikutnya kata Allah, usjudu bi Adam, wahai para malaikat, sujudlah semuanya kepada Adam. Sujud di sana itu penghormatan, bukan sujudnya seperti kepada Allah. Maka para malaikat semuanya itu sujud kepada Adam, menghormat. Illa iblis, kecuali iblis. Padahal pada waktu itu iblis itu sebelum dilaknat oleh Allah itu makhluk yang paling soleh. Makhluk yang paling soleh yang dilaknat oleh Allah, yang dicanangkan masuk neraka. Ya, saya nanya, iblis kurang mah cuma sujud di 17 rakaat dalam sehari. Namun iblis mah sujud dan ibadah sampai 40.000 tahun. Tapi kenapa dia dimasukkan ke dalam neraka? Apa penyebabnya? Ada yang tahu? Kenapa iblis dimasukkan ke neraka? Padahal dia itu adalah makhluk yang paling soleh. Kenapa? Karena merasa dirinya Paling tinggi. Tinggi badannya. Oh, derajat. Jadi menolak. Nah, dia itu bukan meninggalkan sholat, masuk neraka, bukan tidak puasa, ibadah. Bukan dia itu tidak telah ilmi, bukan dia itu tidak bayar zakat, tapi hanya satu ayat saja yang dikufuri oleh iblis. Naon sok anu ditolak iblis? Wahai para malaikat, wahai iblis, usjudu bi Adam, sujud. Nolak hanya satu ayat saja dari 30 ini oleh Allah dicanangkan masuk neraka. Komo urang geus sabaraha ayat yang ditolak oleh kita. Deuk kumaha? Geus boga naon urang amal soleh. Loba nolak ka perintah Allah. Kudu hari jeung tetangga rame wae. Jauh-jauh ngomongkeun batur, gibah ngaran kitu. Itu gibah, fitnah, bahaya. Berapa ayat yang kita tolak? Perasaan kita tidak punya ayat tapi banyak dalam perilaku. Iblis saja hanya satu ayat ditolak untuk sujud bi Adam, sujud langsung dicanangkan masuk neraka. Apalagi kita. Ya, jadi perbedaannya bahwa kita dengan makhluk-makhluk yang lain lebih sempurna itu Allah berikan suatu akal. Nah, kok Allah dibekalan akal? Lamun akal eta teu biasa bakal ngimpul. Bagaimana caranya untuk ngasah akal? Belajar. Tawamul ilmi, belajar. So belajar terus. Belajar itu
media sosialnya. Tapi media sosial teh tong beak sapopoe teh HP nyinan status. Saya tipe lah minimal sehari sekali punya status mah apa-apa. Banyaknya kita kalau begini cari wawasan, cari informasi, cari kondisi. Bagaimana pada hari ini Islam itu di dunia ini, bagaimana hari ini Islam itu di Indonesia, bagaimana para ulama pada hari ini di Indonesia. Oh, kalau tahu, kan kita tahu ternyata banyak fitnah, kan itu. Apakah sekarang ini yang disebut oleh Nabi Muhammad yang disebut dengan fitnah akhir zaman? Allahu a'lam. Ciri-cirinya udah ketinggalan. Kalau udah masuk akhir zaman, berarti sebentar lagi itu adalah akan terjadinya suatu kiamat. Ciri-cirinya kiamat, sebentar lagi itu adalah banyaknya fitnah-fitnah zaman. Allah. Terus apalagi ya Rasulullah, bahwa Islam itu banyak jumlahnya. Islam banyak jumlahnya, tapi Islam itu bagaikan hidangan di meja. Pada yang ngaronyok pada makan gitu orang-orang kafir. Terus bahwa Islam itu banyak jumlahnya, cuman seperti buih di lautan. Busa itu kemana-mana nanti kayak yang disebut dengan fitnah akhir zaman. Apalagi ada ulama yang menafsirkan namun akhir zaman itu bakal turunan Dajjal. Apakah Dajjal itu betul wujud manusia makhluk ataupun hanya fitnah saja? Yang pasti kata Rasulullah, setiap Rasulullah at-tahiyat terakhir selalu berlindung kepada Allah dari fitnah Dajjal. At-tahiyat sampai sana enggak kalau berdoa? Hah? Sampai begitu membaca. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabil nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Udah, sampai kan udah. Lanjut ke mana? Assalamualaikum. Ngomong deh mana? Ngomong deh. Udah? Gitu. Tapi yang paling hebat lagi kita itu mengerti setiap bacaan sholatnya. Apalagi kita berlindung dari fitnah Dajjal. Karena fitnah Dajjal itu fitnah yang sangat dahsyat. Meminta kepada Islam. Rasul pun selalu berdoa kepada Allah untuk berlindung kepada fitnah Dajjal. Itu. Dengan pilih Allah 3 menit lagi sebelum ada. Kalau kita sholatnya lagi apa itu? Kalau kita sholat itu lagi apa? Kan ibadah itu banyak. Kita yang disebut dengan sholat itu adalah dialog kita dengan Allah, memohon meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Cek Allah teh, engkau teh berdoa dan memohon dan meminta, tapi pikiran teh kemana? Padahal kalau kita tahu, kalau kita paham, ada doa yang paling munajat akan selamat di dunia dan di akhirat, dimudahkan segalanya, akan dijauhkan dari segala penyakit. Padahal kita selalu baca setiap hari minimal 17 kali. Tapi kita tidak paham dan tidak mengerti. Maka asa hidup tenaki. Kalau kita paham dan mengerti doa yang sering dilakukan dan dibacakan oleh kita minimal 17 kali, insya Allah akan dimudahkan di dunia dan di akhirat. Apa? Surat Al-Fatihah. Yang jadi masalah kita tuh dalam sholat seolah-olah tidak mengerti bahwa kita lagi berdoa, lagi memohon. Contoh saja, Bismillahirrahmanirrahim, huruf ba saja, ba. Itu kan kalau kita mengetahui dan kita menggali, menggantungkan diri kita segalanya kepada Allah. Imam ini Allah. Oke. Saya mah nanti yang mendengarkan bacaan ngaji. Udah bisa. Iqra berapa? Al-Quran. Baca Quran. Ya, ajarkan itu.
Siap. Ada yang belum bisa baca? Siap tiap hari? Sendiri? Sama bapak? Bisa nggak? Bisa? Bisa. Oke. Yan, ketemu dengan saya. Senin Selasa. 2 hari cukup. Oke, wabillahi. Sementara ada lagi. Amina belajar paham tadi dia. Ajarkan di depan pakai power. Belum bisa ngajarin. Hah? Belum bisa ngajarin. Soalnya masih belum terlalu paham. Nggak apa-apa. Ilmu yang bermanfaat itu. Amalan yang terus mengalir itu adalah ilmu yang bermanfaat. Sampaikanlah walaupun satu tajwid gitu, satu ayat dari Rasulullah. Insya Allah, soalnya sekarang banyak kegiatan di sekolah. Itu juga kemarin juga. Nggak ada kegiatan banyak di masjid, di sekolah juga. Kenapa gitu? Sampai malam. Besok ke sekolah ada acara kayak kelas gitu. Terus hari Jumatnya ke sekolah persiapan buat lomba. Sabtunya ada acara di pondok di Subang sekalian belajar Subang. Subang? Oh dulunya di sekolahnya di Subang. Dulu pondok. Perlombaan di mana? Ayo ngaji kan online. Ayo ngaji. Ayo. Ayo ngaji yang ramai sudah ini. Zamil Hasbun. Semoga sukses. Like, silakan. Oke, wabillahi, kita tutupkan sekian. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rian, sadar tuh? Bisa Pak. Karena rambut kita ada sih.